Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya Eko Hari Rahmawanto di mata kuliah Metodologi Penelitian. Oke, di sini pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang manajemen referensi dengan menggunakan Zotero dan Mendeley. Nah, apa itu Zotero, apa itu Mendeley? Kita ulas di slide berikutnya ya. Oke, Zotero apa? Zotero adalah software pencari yang dapat mengenali secara otomatis isi dari sebuah sumber pustaka. Nah, di sini juga di Zotero tadi mampu mengumpulkan beberapa sumber pustaka yang sangat praktis tanpa mengetik dan tanpa menyusun daftar pustaka. Jadi tidak perlu diketik ya, dengan menurut format yang dikehendaki sesuai dengan kita memilih apa, misalkan formatnya misalkan menggunakan IEEE atau mungkin Harvard atau mungkin APA dan seterusnya seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini juga bermanfaat dalam penulisan karya ilmiah karena sifatnya bersifat praktis dan efisien. Oke, menyusun sumber-sumber pustaka tadi sesuai dengan referensi dari sebuah sistem. Jadi tidak perlu kita membuat daftar pustaka secara manual ya. Oke, di video saya juga sebelumnya atau berikutnya itu juga ada cara penulisan membuat daftar pustaka dengan menggunakan Microsoft Word juga. Nah, nanti silahkan kalian bisa memilih salah satu dari ketiganya tadi yang menurut kalian lebih mudah yang mana. Nah, ini saya membahas tentang Zotero-nya. Dia dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, dan penulis untuk memudahkan menulis beberapa proposal, laporan penelitian, laporan PKM atau program kreativitas mahasiswa, dan lain sebagainya ya, termasuk tugas akhir, kemudian ada laporan praktikum, ada laporan kerja praktek, dan seterusnya masih banyak lagi ya. Nah, silakan kalian bisa mendownload jika menggunakan browser Firefox. Nanti bisa di Zotero-nya langsung otomatis add-in di dalam instalasinya dan prosesnya lebih mudah. Silakan bisa di-download di link ini. Nah, nanti slide PPT ini juga nanti saya share di Kulino supaya nanti kalian bisa ngeklik linknya. Tapi jika menggunakan sistem operasi Windows 7 dan browsernya adalah Google Chrome, sebaiknya membuat akun terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam proses instalasinya. Oke, untuk Zotero ini silakan bisa diklik linknya, kemudian dapat nanti filenya seperti ini. Zotero versinya ini ya, kemudian ._setup.exe yang siap diinstal dan standalone. Jadi dia standalone itu maksudnya berarti berdiri sendiri di dalam sebuah PC atau laptop atau komputer. Kemudian ikuti tahapan-tahapan proses instalasinya. Setelah selesai nanti muncul icon seperti ini ya, Zotero standalone. Oke, kemudian menghubungkan Zotero dengan Google Chrome menggunakan Google Chrome Connector. Nah, di sini kita tinggal mengakses alamat ini, kemudian di-add-kan to Google Chrome maksudnya. Nah, add to Chrome, kemudian Anda akan diberi link untuk penambahan ini, misal lewat Gmail atau mungkin lainnya ya. Buka link tersebut dari Chrome, kemudian tutup Chrome, kemudian dibuka lagi. Maksudnya apa? Supaya nanti bisa ke-refresh. Jadi di restart dulu Chrome-nya supaya nanti setelah restart tadi, berarti kemudian Google Chrome-nya tadi dibuka kembali, nanti otomatis langsung muncul. Nah, ini setelah ini kan Anda bisa mengunduh informasi sumber pustaka dari Google Chrome tersebut. Nah, ini tampilan-tampilan dari Google Chrome ya, untuk Zotero-nya ya. Nanti di sini muncul ya. Oke, membuat folder pustaka itu dengan menggunakan Zotero. Akan muncul collection pustaka pada paper 1 misalkan, kemudian seperti ini akan ditunjukkan pada ilustrasi berikut ini, khusus yang di highlight misalkan. Misalkan di sini ada Zotero, kemudian ada link-link seperti ini ya. Kita tinggal buat folder sesuai dengan penamaan kita ya. Bagian kanan menunjukkan bahwa collection ini masih kosong. Tetaplah pada collection ini sumber pustaka. Yang akan kita cari adalah yang akan kita masukkan di dalam Zotero ini. Nah, misalkan ini contoh yang sudah ada Zotero-nya, sudah ada itunya datanya ya. Nah, misalkan perhatikan gambar ini. Nanti tinggal di save to Zotero, kemudian Science Direct misalkan. Nah, ini nanti otomatis langsung masuk ke dalam Zotero-nya ini. Nah, nanti silakan bisa dipraktekkan langsung menggunakan Zotero. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan Mendeley. Nah, kebetulan kalau saya di sini menggunakan Mendeley ya. Nah, silakan kalian juga
bisa memilih yang sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian di sini ada teknik mengelola paper dengan menggunakan Mendeley. Nah, mengelola paper yang direview, pertama membuat account di Mendeley misalkan, kemudian download aplikasinya, kemudian buat folder dan subfolder sesuai dengan yang kita kehendaki. Taruh paper-paper yang sudah kita download tadi dalam bentuk PDF, kemudian ditaruh di dalam folder yang ada di Mendeley. Bibliografi dari paper tersebut akan ditampilkan secara otomatis. Enaknya ketika saya menggunakan Mendeley itu artikel, jurnal, atau conference dan seterusnya saya taruh di Mendeley, kemudian otomatis nanti langsung muncul, oh autornya siapa, kemudian judul papernya apa, dia terbit di mana, dan seterusnya ya. Nah nanti kalau misalkan Mendeley itu gagal membaca bibliografi dari artikel atau paper tersebut, lah nanti tinggal dicari DOI dari paper tersebut. DOI itu apa sih? Bukan DOI-nya teman-teman semua, bukan ya. DOI adalah data object identifier. Itu artinya adalah menunjukkan nomor ID dari artikel tersebut. Jadi setiap artikel itu pasti mempunyai nomor seri yang berbeda-beda. Nah, tinggal dicari, kemudian diisikan di katalog di ID. Setelah itu diklik lookup. Nanti setelah itu baru masukkan bibliografinya, secara otomatis akan muncul. Nah, kita juga bisa install Microsoft Word plugin untuk membantu dalam menuliskan citasi dalam sebuah daftar referensi. Oke, ini contoh dalam penggunaan Mendeley. Nah, ini tampilan Mendeley desktopnya seperti ini. Nanti di sini ketika kita diklik My Library, nanti akan muncul daftar artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang sudah kita download dan kita masukkan ke dalam Mendeley. Kemudian ketika double klik, nanti akan otomatis membuka di tab sebelah kanannya itu untuk artikelnya atau papernya yang ingin kita baca. Oke, next. Nah, di sini misalkan ketika kita menggunakan Microsoft Word, kemudian kita add-in-kan dengan Mendeley, maka otomatis insert citation ini ada dua. Yang ini miliknya Microsoft Word, yang ini miliknya Mendeley. Nah, di sini berarti kita kliknya yang insert citation yang menggunakan Mendeley, misalkan menurut Lessman. Nah, kemudian kita search Lessman di sini, dari klik insert citation akan muncul seperti ini. Ketika kita klik Lessman, maka nama ini diklik, kemudian diklik OK, nanti otomatis pasti muncul. Nah, misalkan munculnya seperti ini. Lessman bla 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 bla, kemudian misalkan presisi cacat software terkait dengan hal ini misalkan. Kemudian nanti diklik insert bibliografi dari Mendeley. Stylenya juga disesuaikan ya, stylenya menggunakan IEEE atau APA. APA itu American ini ya singkatannya ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan Harvard. Nah, nanti disesuaikan dengan permintaan dari publisher ataupun dari layoutnya. Nah, kemudian untuk daftar referensi kita tinggal kursornya kita taruh di sini, kemudian kita klik insert bibliografi, otomatis langsung muncul. Tinggal dirapikan rata kiri kanan dan seterusnya. Oke. Next, sekarang teknik mereview dari paper. Bagaimana sih cara mereview paper yang baik? Nah, kita di sini kiat mereview paper pertama adalah pahami masalah penelitian tersebut. Apakah penelitiannya hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat? Maksudnya dibuat-buat gimana sih? Berarti aslinya tidak ada masalah, tetapi kita mengada-adakan masalah tersebut. Kemudian, apakah masalah penelitian itu dilandasi dan divalidasi? Apakah sudah divalidkan atau belum? Jika belum, maka itu juga tidak begitu baik paper tersebut. Kemudian kontribusinya, apakah peneliti hanya mengulang hal yang sudah ada? Berarti misalkan artikel itu sudah ada sebelumnya, kemudian direka ulang supaya nanti kita membuat artikel lebih baru lagi. Ada yang seperti itu juga. Nah, kita harus hati-hati di situ. Kemudian apakah benar-benar ada sesuatu yang surprise pada paper? Jika memang ada, ya berarti itu bagus atau layak. Tapi jika belum ada, maka itu juga tidak bisa digunakan ya. Kemudian, apakah peneliti menyadari literatur lain, dan seterusnya. Kemudian, pahami validitas dari kontribusi. Kontribusi tersebut misalkan mempunyai validitas apa nih? Misalkan terbukti benar enggak? Ada faktor-faktor yang aneh tidak? Kemudian ada benchmark yang dilakukan tidak realistis? Atau membandingkan? Nah, kalau membandingkan itu berarti harus sama yang dibandingkan. Misalkan kalau kita membandingkan apel, ya apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Jangan membandingkan apel dengan jeruk, pasti berbeda kan?
Nah, kalau berbeda ya pasti hasilnya juga berbeda. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Kemudian apakah generalisasinya sudah cukup valid? Jika memang sudah valid ya alhamdulillah, kalau memang belum ya segera dicek kevalidannya. Kalau memang tidak valid ya jangan dipakai paper tersebut. Nah, di sini pahami masalah penelitian. Apakah masalah penelitian tadi sudah dibidik di paper tersebut? Jika belum, maka harus ditinggalkan artikel tersebut. Jika sudah, maka kita tinggal baca nih. Apakah motivasinya? Kemudian ada hal penting apa sih? Kemudian mengatasi kelemahan dari pendekatan yang ada itu bagaimana sih? Nah, yang terakhir adalah masalah penelitian itu cukup menantang atau unik. Jika iya, berarti kita bisa sadur atau kita bisa referensi dari citasi dengan menggunakan artikel tersebut. Kemudian yang kontribusi, apakah sudah mempunyai kontribusi dari paper tersebut? Apakah cuma mengimplementasikan saja? Namanya artikel atau riset itu pastinya kita buat sedemikian rupa untuk memiliki kontribusi, bukan hanya mengimplementasikan saja. Bedakan antara kontribusi sama implementasi ya. Oke, apa yang baru? Kemudian metodologi apa yang digunakan yang baru itu tadi? Apakah algoritmanya juga baru? Softwarenya baru? Metode eksperimen baru? Dan lain sebagainya. Nah, itu harus dicek. Apakah ada hal baru di situ? Ketika semuanya sama dan tidak ada hal baru, berarti belum sebagai eksperimen ya. Nah, di sini ada validitas dari kontribusi. Validitas itu apa? Berarti validitas itu berarti tingkat keakuratan ya dari kontribusi dari solusi yang diklaim. Apakah sudah valid apa belum? Misalkan nih, metodologi apa yang digunakan, kemudian argumen dan teori apa sih yang dipakai. Setelah itu kemudian ada eksperimen-eksperimen apa saja, kemudian analisis datanya apa, simulasi, benchmark, kemudian studi kasus, dan contoh implementasi. Nah, dari sini bisa tidak diklaim sebagai bukti ilmiah. Nah, setelah itu kita akan survei paper. Jadi, setelah kita tadi mempelajari tentang bagaimana cara validitas data dan seterusnya, kita akan lanjut ke dalam survei paper. Survei papernya itu ketika kita sudah mendapatkan artikel, sudah kita baca, nah kita cek research question-nya atau RQ-nya. Biasanya dituliskan dalam bentuk eksplisit di dalam paper. Kemudian ada jawaban research question. Misalkan ada di bagian result and analysis di halaman belakang. Kemudian juga ada base method atau algoritmnya atau metode terbaik atau algoritma terbaik yang disusun pada waktu artikel tersebut berjalan atau diterbitkan, serta state of the art pada metode tersebut. Jadi langkah-langkah, alur-alurnya, kemudian artikel-artikel sebelumnya itu apakah ada keterkaitan dengan artikel yang sekarang kita buat, dan seterusnya. Kemudian ada perhatikan research question-nya tentang research challenge dan problem. Karena di situ apa? Di situ kita bisa menemukan sebuah masalah penelitian yang akan kita hadapi saat ini atau terkini. Oke, kita masuk ke SLR atau systematic literature review. Nah, misalkan pengantar literatur review apa? Di sini ada landasan teori atau literatur review adalah hasil review dari kita pada berbagai literatur yang sudah ada berhubungan dengan penelitian. Nah, hasil laporan tadi dari proses literatur review biasanya diletakkan di bab 2 pada skripsi, tesis, disertasi dari kita. Kemudian cara konvensionalnya adalah menyusun laporan literatur review adalah dengan menyusun bab 2 dengan 3 hal berikut ini. Oke, ada tinjauan studi, ada tinjauan pustaka, ada kerangka pemikiran. Nah, tinjauan studi itu apa? Mungkin ada yang sedikit itu, mungkin ada yang bingung ya terkait dengan tinjauan studi. Tinjauan studi perbedaannya dengan tinjauan pustaka. Tinjauan studi itu berisi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan erat dengan penelitian kita. Berarti misalkan kita meneliti suatu hal, berarti sebelumnya pasti ada studi-studi atau literatur review atau misalkan penelitian-penelitian terkait dengan algoritma yang akan kita gunakan. Nah, itu berarti literatur studi atau tinjauan studi. Oke, di sini digunakan untuk gunakan diagram yang bisa menggambarkan apa itu metode yang diusulkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Bisa menggunakan bagan, diagram, dan seterusnya.
harus bisa menggambarkan posisi penelitian kita, apa bedanya penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, itu tinjauan studi. Kalau tinjauan pustaka apa? Nah, tinjauan pustaka itu beda tipis dengan tinjauan studi, tetapi aslinya itu berbeda jauh. Nah, di sini berisi tentang landasan teori dari berbagai terminologi yang muncul pada judul-judul abstrak dari penelitian kita. Kemudian ada lagi apabila menjelaskan tentang algoritma, harus dijelaskan tentang tahapan algoritma secara detail. Nah, kalau di tinjauan studi tadi, itu dia membuat sebuah eksperimen, kemudian hasilnya tampak gitu ya. Nah, sedangkan di tinjauan pustaka itu hanya keterangan-keterangan bersifat penjelasan deskripsi dari apa yang kita buat. Misalkan kalau kita menggunakan algoritma misalkan discrete cosinus transform misalkan, jelaskan di tinjauan pustaka itu discrete cosinus transform itu seperti apa, alurnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dijelaskan secara detail. Nah, kalau di tinjauan studi, ketika kita menggunakan discrete cosinus transform, siapa saja sih yang menggunakan itu, kemudian hasilnya seperti apa, itu di tinjauan studi. Perbedaannya di situ ya. Oke, lanjut ke kerangka pemikiran. Berisi tentang kerangka atau framework dari penelitian yang kita lakukan, memuat gambaran besar dari penjelasan alur dan kerangka pemikiran penelitian pada kita secara umum. Oke. Di sini ada literature review, penjelasan tentang literature review dalam bentuk bahasa Inggris ya. Ada critical in-depth evaluation, berarti ada kritis dan evaluasinya sangat mendalam. Kemudian ada synopsis of particular area research, berarti research-nya itu secara partikular dalam bentuk synopsis. Atau evaluated quality and findings of the previous research, berarti mengevaluasi dari kualitas dan findingnya dalam riset sebelumnya. Kira-kira penjelasannya itu tentang literature review. Dan ini juga yang lainnya ada existing knowledge, yaitu berarti ilmu yang sekarang ini ada, dan problem to be solved, berarti masalah yang nantinya akan diselesaikan. Kemudian to refine the research problem, identifikasi untuk signifikan dari riset, mendefine atau mendefinisi research question-nya. Ini terkait dengan literatur review. Tipe dari literatur review ada tradisional, ada scoping study atau systematic mapping study, ada tertiary study, ada systematic literatur review or systematic review. Nah, apa itu? Nah, dari sini tadi penjelasannya adalah traditional review ya, nomor 1, berarti ini dia provide dari overview of the research finding. Keuntungannya adalah memproduksi insightful, valid dari sintesisnya, kemudian dari literatur review-nya, jika conduct atau jika bisa dijadikan sebagai expert. Kerugiannya atau disadvantage-nya berarti apa? Dia masih bersifat bias ya ketika kita menyeleksinya. Jadi kita harus pandai-pandai menyeleksi literatur review yang ada di dunia maya yang kita download nantinya. Jadi ketika nanti kita mendownload sebuah artikel, paper, jurnal dan seterusnya, kita harus bisa memetakan. Nah, sekarang kan di sini kerugiannya adalah bias dalam seleksinya. Jadi kita harus berhati-hati di situ. Contoh traditional review-nya, misalkan ada Instruction Detection System of a Comprehensive Review, diterbitkan oleh ini. Kemudian yang kedua adalah a review on assemblage for the class imbalance problem, bagging, boosting, and hybrid based on approach. Nah, dan seterusnya. Itu contoh-contoh dari traditional review. Oke, terima kasih sudah memperhatikan di artikel, penjelasan artikel tentang tinjauan studi. Nah, nanti tinggal silahkan kalian bisa mulai mencari artikel, kemudian dimasukkan ke dalam tinjauan studi, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran. Nantinya kalian akan diminta untuk membuat bab 2-nya. Kemarin tugas bab 1 sudah dibuat dan sudah dikumpulkan. Nah, sekarang tugas kedua, tugas berikutnya
adalah membuat ini tadi, kerangka pikir. Sebentar, ini tadi yang ini, sebentar. Yang mana ya tadi ya? Ya, yang ini. Nah, jadi ketika kita membuat literatur review, berarti kalian mencari artikel-artikel, kemudian kalian baca, kemudian jika memang bagus itu kalian pakai, jika tidak maka kalian buang ya. Nah, kalau berarti yang kalian pakai, maka tinggal buat atau bedakan antara tinjauan studi, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran. Jadi, tugas berikutnya adalah membuat literatur review, kemudian dilanjutkan dari yang kemarin ya, bab 1 ya. Bab 1 kan kemarin sudah selesai. Dilanjutkan aja, kemudian dikumpulkan ke Kulino dalam bentuk Microsoft Word ya. Supaya nanti saya bisa melihat penggunaannya sudah otomatis belum. Nah, tinjauan studinya apa, kemudian tinjauan pustakanya apa, kerangka pemikirannya apa. Berarti kalian ingin membuat apa? Misalkan kalian ingin membuat data mining, ya silahkan kalian mencari topik tentang data mining, kemudian tentukan tinjauan studinya, tinjauan pustakanya, dan kerangka pemikirannya. Kalau misalkan kalian ingin membuat tentang image processing, kriptografi, steganography, watermarking, dan seterusnya, silahkan. Tetapi, buatlah sesuai dengan 3 poin ini ya. Ada tinjauan studi, ada tinjauan pustaka, kerangka pemikirannya dibuat. Nah, nanti tinggal saya akan mereview apakah pekerjaan yang kalian buat itu betul atau salah. Kemudian nanti saya jelaskan lebih lanjutnya di pertemuan Google Meet ya. Oke, baik, penugasannya itu silahkan dikerjakan penugasannya. Jika nanti ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup ya. Oke, cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. See you. Thanks for watching.